Lu pernah nggak sih mikir, gimana sih caranya orang kaya bisa terus mempertahankan kekayaannya? Apa yang mereka ajarin anak-anak mereka supaya bisa sukses, bukan cuma kaya, tapi bisa bertahan dalam dunia bisnis yang super kompetitif? Nah, hari ini gue bakal kasih tahu rahasia strategi bisnis yang sering banget diajarin orang kaya ke anak-anak mereka. Ini nggak cuma soal duit, tapi lebih ke mindset dan pola pikir yang benar-benar bikin lo bisa berkembang terus. Mari kita bahas. Jadi pertama-tama kita bahas tentang mindset jangka panjang. Dan kenapa ini penting banget buat lo yang pengen sukses dalam dunia bisnis. Gak cuma orang kaya yang ngerti ini, bahkan orang-orang yang sukses banget pun punya mindset yang berbeda dibandingkan orang kebanyakan. Orang kaya tuh gak pernah mikir buat jadi kaya instan. Mereka lebih fokus ke pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Mereka tahu, untuk membangun sesuatu yang gede, butuh waktu. Ini adalah mindset yang sering banget diajarin ke anak-anak mereka. Jadi mereka nggak pernah terjebak sama yang namanya short-term goals yang bisa langsung ngasih hasil cepat. Sebaliknya, mereka ngebangun rencana yang jauh ke depan, seringkali 10-20 tahun ke depan. Misalnya, lu punya bisnis sekarang dan lu fokus buat dapetin profit yang gede dalam waktu singkat. Nah, itu emang oke buat sementara. Tapi tanpa perencanaan yang matang, bisnis lu bisa cepat banget ambruk. Coba bayangin, kalau lu nggak punya sistem yang kuat, entah itu dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, atau SDM, bisnis lu bakal kesulitan bertahan. Nah, orang kaya biasanya ngajarin anak-anak mereka buat ngebangun perencanaan keuangan yang cermat. Mereka nggak cuma ngandelin keberuntungan, tapi lebih ke riset dan perhitungan yang matang sebelum bertindak. Misalnya, dalam hal investasi. Mereka nggak cuma mikirin buat nyimpen uang di bank, tapi lebih ke mengembangkan uang lewat investasi yang tepat, seperti saham, properti, atau bahkan bisnis baru. Investasi yang bijaksana itu bukan cuma soal nyimpen uang, tapi soal memilih investasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan jangka panjang. Lo nggak bisa cuma beli properti atau saham karena pengen cepet-cepet kaya. Lo harus ngerti pasar, tahu tren, dan paham resiko. Jadi, orang kaya ngajarin anak-anaknya untuk terus belajar dan mengasah skill investasi mereka. Bukan cuma itu, mereka juga ngajarin anak-anaknya buat selalu punya dana darurat. Ini hal yang sering disepelein banyak orang, padahal penting banget. Dana darurat itu buat jaga-jaga, lo nggak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Kadang bisnis bisa jalan mulus, tapi kadang juga bisa ada kendala yang nggak terduga. Kalau lo punya dana darurat, lo bisa lebih tenang dan nggak perlu panik. Ini juga bagian dari mindset jangka panjang, selalu siap menghadapi yang nggak terduga. Terus, ada satu hal yang juga penting dalam perencanaan keuangan orang kaya, yaitu diversifikasi investasi. Mereka nggak menaruh semua uang mereka di satu tempat. Misalnya, lo punya modal yang cukup banyak, lo nggak bakal cuma beli satu jenis saham atau properti aja. Lo bakal bagi-bagi investasi lo ke berbagai sektor atau instrumen yang berbeda, supaya risiko lo terdiversifikasi. Jadi, kalau satu investasi turun, yang lainnya bisa tetap untung dan menyeimbangkan kerugian itu. Dan yang paling penting, mereka ngajarin anak-anak mereka buat menghindari utang konsumtif. Lu pasti tahu kan, banyak orang yang terjebak dalam utang konsumtif, kayak kartu kredit atau pinjaman buat beli barang-barang yang nggak produktif. Nah, orang kaya biasanya ngajarin anak-anak mereka untuk menghindari itu. Mereka lebih milih utang produktif yang bisa menghasilkan uang, seperti modal usaha atau investasi yang punya return. Jadi mereka nggak kejebak sama utang yang cuma bikin hidup lo makin sulit. Sekarang, lo mungkin mikir, oke, semua ini bagus sih, tapi gimana caranya gue mulai? Nah, yang pertama, lo harus punya visi jangka panjang. Lo harus tahu apa yang lo mau capai dalam 5, 10, atau bahkan 20 tahun ke depan. Dengan punya visi yang jelas, lo bisa mulai ngebangun perencanaan keuangan dari sekarang, nggak perlu nunggu lama-lama. Kedua, mulai belajar investasi. Nggak perlu langsung nyemplung ke saham atau properti. Lo bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti belajar tentang reksadana, atau mungkin investasi di diri lo sendiri lewat kursus atau pelatihan yang bisa nambah skill. Semakin banyak lo belajar, semakin besar kemungkinan lo buat mengelola uang dan investasi dengan bijak. Ketiga, lo harus buat anggaran. Ini hal yang sederhana tapi sering banget diabaikan. Dengan membuat anggaran bulanan, lo bisa lebih ngontrol pengeluaran dan mengalokasikan dana buat investasi atau dana darurat. Kalau lo nggak punya anggaran yang jelas, uang lo bisa habis tanpa lo tahu kemana. Intinya, mindset jangka panjang dan perencanaan keuangan yang cermat itu adalah kunci utama untuk mencapai sukses yang berkelanjutan. Orang kaya ngajarin anak-anak mereka bahwa kesuksesan itu bukan soal keberuntungan, tapi soal bagaimana lo bisa mengelola uang, mengambil keputusan yang tepat, dan mempersiapkan masa depan dengan matang. Jadi, mulai dari sekarang, coba deh perbaiki cara lo mikir soal uang dan perencanaan. Karena tanpa perencanaan yang cermat, susah banget buat lo berkembang dan sukses dalam bisnis, apalagi bertahan lama. Jadi kita sekarang masuk ke hal yang nggak kalah penting dalam dunia bisnis, yaitu inovasi dan berpikir kritis. Dua hal ini yang sering banget jadi pembeda antara bisnis yang cuma stuck di tempat sama bisnis yang bisa berkembang
dan terus maju. Lo mungkin udah sering dengar, inovasi itu kunci. Tapi kenapa sih inovasi itu sebegitu pentingnya? Inovasi itu bukan cuma soal punya ide baru yang keren atau produk yang nggak ada di pasar, tapi lebih ke cara berpikir dan memecahkan masalah. Di dunia yang super cepat berubah kayak sekarang, kalau bisnis lo nggak bisa berinovasi, lo bakal ketinggalan jauh. Jadi, inovasi itu bukan sekedar trendy, tapi lebih ke kebutuhan untuk bertahan hidup dalam kompetisi pasar. Misalnya gini, ada banyak perusahaan yang awalnya sangat sukses, kayak Kodak yang dulu jadi pemimpin di pasar kamera, tapi karena mereka nggak berinovasi, mereka jadi tertinggal. Inovasi itu soal beradaptasi dengan perubahan. Lo nggak bisa terus-terusan ngejalanin bisnis dengan cara yang sama, apalagi di era teknologi yang terus berkembang kayak sekarang. Nah, orang-orang kaya atau pengusaha sukses biasanya punya mentalitas inovatif yang selalu mendorong mereka buat nge-solve masalah dengan cara yang beda dari yang lain. Mereka nggak cuma terima begitu aja keadaan pasar atau masalah yang ada. Mereka mikir, oke, masalah ini bisa dipecahin, tapi gimana caranya biar kita bisa jadi yang pertama menemukan solusinya? Disinilah pentingnya berpikir kritis. Berpikir kritis itu artinya lo nggak cuma terima begitu aja informasi yang ada. Lo harus bisa analisis, ngelihat berbagai sudut pandang, dan pertanyakan hal-hal yang sering dianggap biasa. Lo harus bisa ngeidentifikasi peluang dan masalah yang nggak terlihat jelas. Jadi, berpikir kritis itu bukan cuma soal mikir gimana caranya supaya bisnis lo bisa tetap hidup, tapi juga gimana caranya mengambil langkah yang lebih jauh dari kompetitor. Lo bisa lihat banyak startup sukses yang dimulai dengan berpikir kritis. Contohnya aja kayak Uber. Dulu, banyak orang anggap taksi udah jadi solusi transportasi yang paling oke. Tapi orang-orang di Uber mikir, kenapa nggak kita bikin sistem yang lebih efisien, yang bisa diakses lewat ponsel dan lebih transparan soal harga? Itu adalah contoh pemikiran kritis yang mengubah cara kita bertransportasi. Dan inovasi itu nggak selalu soal produk baru yang gila-gilaan. Inovasi bisa juga datang dalam bentuk cara baru dalam melayani pelanggan. Misalnya, dulu restoran mungkin cuma fokus di masakan dan pelayanan, tapi sekarang banyak restoran yang nambahin pengalaman makan yang beda. Kayak ada restoran yang punya tema tertentu, atau restoran yang ngasih pengalaman makan sambil nonton film, supaya pelanggan ngerasa lebih personalized. Itu inovasi dalam hal pengalaman, bukan cuma produk. Terus, orang kaya atau pengusaha sukses juga paham bahwa untuk terus berinovasi, mereka harus selalu terbuka terhadap perubahan, dan nggak takut gagal. Mereka ngerti kalau kegagalan itu bagian dari proses, bukan akhir dari segalanya. Jadi mereka nggak takut untuk mencoba hal baru yang mungkin gagal. Sebaliknya mereka mikir, gagal? Ya udah, itu pelajaran buat perbaiki dan coba lagi. Mereka nggak pernah stuck di zona nyaman. Yang mereka ajarin ke anak-anak mereka adalah bahwa setiap kegagalan itu bisa jadi batu loncatan untuk mencapai hal yang lebih besar. Inovasi juga nggak cuma tentang teknologi tinggi atau produk revolusioner. Inovasi itu bisa datang dari hal kecil. Lo bisa inovasikan proses di dalam bisnis lo, kayak cara lo ngehandle operasional sehari-hari. Kalau lo punya bisnis yang udah jalan, coba lihat lagi sistem yang udah ada, apakah ada yang bisa diperbaiki atau dioptimalkan. Misalnya, dalam hal logistik atau manajemen inventaris, banyak bisnis yang rugi karena mereka nggak paham cara efisien dalam pengelolaan barang atau waktu. Inovasi juga nggak bisa jalan kalau lo nggak punya sumber daya yang tepat. Jadi, lo harus bisa memanfaatkan teknologi dan tim yang lo punya buat mendukung inovasi itu sendiri. Misalnya, dalam dunia marketing, banyak banget teknologi dan tools yang bisa bantu lo lebih ngerti pelanggan dan pasarnya. Dengan data yang tepat, lo bisa tahu apa yang dibutuhkan konsumen dan bisa cepat beradaptasi. Banyak pengusaha sukses yang paham banget pentingnya menggunakan data buat ngedrive keputusan bisnis mereka. Data-driven decision itu jadi hal yang harus banget lo kuasai kalau pengen bisnis lo tetap relevan. Selain itu, lo juga harus bisa membangun budaya inovasi di dalam tim. Kalau lo cuma berinovasi sendirian, ya sulit untuk berkembang. Tapi kalau lo bisa bikin tim yang punya semangat inovatif juga, hasilnya pasti lebih maksimal. Orang kaya sering ngajarin anak-anak mereka buat berkolaborasi dengan orang-orang yang punya ide-ide baru, atau bahkan dengan kompetitor, untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Kadang, kolaborasi itu bisa menciptakan sesuatu yang lebih sukses daripada kalau lo jalan sendirian. Intinya, inovasi dan berpikir kritis itu nggak hanya soal teknologi atau ide brilian. Itu tentang cara lo ngelihat dunia dan cara lo ngambil keputusan yang tepat buat bisnis lo. Kalau lo cuma ngikutin tren atau ide orang lain tanpa berpikir kritis, ya lo cuma bakal jadi follower, bukan leader. Tapi kalau lo bisa berinovasi, selalu berpikir kritis, dan siap untuk mencoba hal-hal baru, lo bakal jadi orang yang bisa memimpin dan ngejadiin bisnis lo lebih dari sekadar bertahan, tapi juga berkembang pesat. Jadi, di dunia bisnis, ada 3 hal yang nggak bisa lo anggap remeh kalau lo pengen sukses dan tahan lama. Kedisiplinan, etika kerja, dan kepemimpinan yang visioner. Ini bukan cuma soal gimana lo menjalankan bisnis, tapi lebih ke gimana lo membangun dasar yang kuat buat kesuksesan jangka panjang. Lo pasti sering dengar kan, bahwa kerja keras itu penting, tapi tanpa kedisiplinan dan etika yang tepat, lo bakal kehabisan arah dan tujuan. Mari kita mulai dengan kedisiplinan. Kedisiplinan itu adalah tentang konsistensi dalam setiap hal yang lo lakukan. Banyak orang yang semangat di awal,
tapi lama-lama mulai kendor. Nah, orang-orang yang berhasil dan sukses itu punya disiplin yang kuat buat terus bergerak maju meskipun tantangannya berat. Kedisiplinan bukan cuma tentang bangun pagi dan kerja keras, tapi juga tentang mengatur waktu dengan bijak. Lo harus bisa menjaga fokus di hal-hal yang penting dan nggak mudah terganggu sama hal-hal yang nggak produktif. Contoh sederhananya gini deh, kalau lo punya bisnis, lo harus punya rutinitas yang jelas. Misalnya, lo udah tentuin waktu buat kerja, waktu buat evaluasi bisnis, waktu buat riset, dan waktu buat istirahat. Itu semua harus lo lakukan dengan disiplin. Karena kalau lo nggak punya jadwal yang jelas, lo bakal mudah kehabisan waktu dan ngabisin energi buat hal-hal yang nggak penting. Tanpa kedisiplinan, lo akan kesulitan buat memaksimalkan potensi bisnis lo. Etika kerja itu juga nggak kalah penting. Banyak orang mungkin bisa sukses dengan kerja keras, tapi etika kerja yang kuat itu yang bikin lo tetap dihormati dan dipercaya orang. Kalau lo jaga integritas dan selalu menepati janji, orang-orang bakal lebih nyaman kerja bareng lo. Etika kerja juga berarti transparansi, tanggung jawab, dan komunikasi yang jelas dalam segala hal yang lo lakuin, baik sama klien, rekan kerja, maupun karyawan lo. Orang kaya dan pengusaha sukses ngerti banget kalau reputasi itu sangat berharga. Jadi mereka nggak main-main soal etika kerja. Mereka nggak cuma fokus ke hasil, tapi juga cara mereka mencapai hasil itu. Misalnya, kalau mereka janji bakal ngirim barang atau layanan di waktu tertentu, mereka bakal pastiin itu. Bahkan kalau ada masalah, mereka bakal terbuka dan ngasih solusi, bukan yang ngilang atau menghindar. Kepercayaan itu dibangun dengan etika kerja yang solid, dan itu yang bikin hubungan bisnis jadi langgeng. Kepemimpinan yang visioner itu yang ngebedain orang biasa sama orang sukses. Pemimpin yang visioner itu punya pandangan yang jauh ke depan, mereka bisa ngelihat peluang di masa depan yang banyak orang nggak bisa lihat. Mereka nggak cuma mikirin hasil instan atau keuntungan jangka pendek, tapi mereka pikirin dampak jangka panjang dari keputusan yang mereka ambil. Pemimpin yang visioner juga bisa memotivasi timnya buat bergerak ke arah yang sama. Mereka nggak cuma nyuruh orang lain, tapi mereka bisa memberikan inspirasi, sehingga orang-orang di sekitar mereka merasa terlibat dan punya tujuan yang jelas. Mereka juga nggak takut buat ambil risiko yang terukur demi mencapai visi yang lebih besar, karena mereka percaya kalau keberhasilan itu datang dari kemauan untuk berkembang dan nggak takut keluar dari zona nyaman. Contohnya, banyak perusahaan besar yang awalnya cuma punya ide simple, tapi karena kepemimpinan visioner, mereka bisa tumbuh jadi raksasa. Misalnya Elon Musk dengan Tesla. Di awal-awal, banyak orang yang meragukan Tesla, bahkan nganggap itu ide gila. Tapi Musk punya visi yang jauh ke depan. Dia tahu kalau dunia bakal butuh kendaraan listrik di masa depan, dan dia berusaha keras buat mewujudkannya meski banyak tantangan di sepanjang jalan. Kalau lo jadi pemimpin, lo harus bisa ngejaga visi itu di tengah segala rintangan dan ngajak tim lo buat terus bergerak maju. Kepemimpinan visioner itu juga soal memiliki fleksibilitas. Lo harus bisa beradaptasi dengan perubahan dan siap buat revisi strategi kalau perlu. Nggak ada bisnis yang selalu berjalan mulus. Yang bikin bisnis tetap bisa bertahan dan berkembang adalah kemampuan pemimpin buat melihat peluang baru dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Salah satu aspek lain dari kepemimpinan yang visioner adalah kemampuan untuk menumbuhkan bakat dalam tim. Pemimpin yang visioner nggak cuma mikirin sukses dirinya sendiri, tapi juga bagaimana cara membantu orang lain berkembang. Mereka tahu kalau kesuksesan jangka panjang itu terjadi kalau seluruh tim bergerak dengan sinergi. Jadi mereka fokus bukan cuma di hasil akhir, tapi juga di bagaimana cara membangun tim yang kuat, supaya semua orang punya visi yang sama. Nah, kalau ketiga hal ini, kedisiplinan, etika kerja, dan kepemimpinan yang visioner bisa lo terapkan dengan konsisten, lo nggak hanya bakal punya bisnis yang sukses, tapi juga bisnis yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Orang kaya dan pengusaha sukses selalu ngajarin anak-anak mereka, dan bahkan diri mereka sendiri, kalau bisnis itu bukan hanya soal uang, tapi lebih ke membangun sesuatu yang bermanfaat, bertanggung jawab, dan visioner. Ingat, kesuksesan yang berkelanjutan bukan cuma soal kerja keras semata, tapi juga soal bagaimana lo bisa memimpin dengan integritas, terus belajar dari kegagalan, dan berinovasi untuk masa depan. Lo nggak bisa ngandelin keberuntungan terus-menerus. Lo butuh strategi yang solid, etika kerja yang kuat, dan disiplin yang nggak tergoyahkan. Jadi, itu dia beberapa strategi bisnis yang diajarin orang kaya ke anak-anak mereka. Poin utamanya sih adalah perencanaan jangka panjang, inovasi, dan etika kerja yang tinggi. Kalau lo bisa terapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup dan bisnis lo, gue yakin lo bisa ngebangun sesuatu yang nggak cuma bertahan lama, tapi juga bisa jadi legacy yang terus berkembang. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya. Dan tulis di kolom komentar, menurut lo apalagi yang penting diajarin orang kaya ke anak-anak mereka supaya bisa sukses? Gue tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.